Progres sekarang itu kan ini tahun kedua udah revitalisasi lapangan. Ada 300 miliar yang dialokasikan. Sementara hampir 100 miliar di tahun 2022 itu ada extend waktu sampai bulan Mei baru berakhir. Padahal tahun anggaran itu berakhirnya biasanya kan di akhir tahun. Dan mungkin karena beliau ada kekhususan sehingga bisa di-extend. Itu yang pertama catatan 2023 sekarang, teman-teman, kalau kita tadi lihat di laporan mereka, kan itu dia masuk konsumsi investment. Tadi sampai terakhir pekerjaan pengorekan dan pekerjaan konsumsi itu masih pembersihan yang berada di lapangan. Ini sebenarnya akhir tahun 2023. Bagaimana mungkin 300 miliar penyerapannya bisa berlangsung sampai akhir tahun, sementara pekerjaan konsumsi kedua yang multi jamaah ini, tahun jamaah ini tidak selesai, akan extend lagi. Sepanjang waktu di bulan pertama ini kita lihat hujan terus. Kemarin juga sebenarnya akhir tahun 2022 hampir 2 bulan itu hujan terus di akhir. Makanya dia sudah selesaikan pengorekan itu. Yang sekarang juga konsumsi itu basement di bawah. Kita nggak tahu apakah DPR ini bisa menerima ini dan bisa pekerjaan akhir tahun yang harus berakhir 31 atau 30 Desember yang akan datang. Saya kira tahun ketiga janji Bobi yang mengatakan harusnya dia dari Oktober itu, tapi dia bilang sampai akhir 2024 nanti pekerjaan revitalisasi ini bisa selesai, yang hampir 500 miliar itu tadi. Oke. Iya. Ini jadi pertanyaan, sedangkan kerjaan tahap 1 di 2022 dia sampai extend 5 bulan. Tahun ini kita lihat dia mau menghabiskan 300 miliar, pekerjaan konsumsi di bawah itu belum juga apa-apa kita lihat. Kita kan tidak bisa masuk ya. Jadi saya lihatnya dari atas dulu. Kalau nggak dari KAI, dari Bank Mandiri atau dari sisi sebelah kantor pos. Itu pekerjaan fisik, Bang Ibu. Pekerjaan fisik. Tapi yang menjadi penasaran masyarakat umum adalah yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan juga, sebenarnya yang disebut sebagai cagar budaya itu pohon, tanah, atau lokasi. Ya, saya masuk yang tadi kondisi di lapangan. Tapi sebenarnya kita dari koalisi kan pada tanggal 21 November kemarin itu melayangkan lagi notifikasi yang kedua itu sampai kepada Menteri Dirjen Kebudayaan, kemudian kepada Gubernur, CP juga kepada Wali Kota. Kalau notifikasi pertama, teman-teman, itu karena kita melihat situs proklamasi ini nanti targetnya nasional, kita tidak mungkin mengajukan ini kepada Wali Kota. Kalau dia tidak bergerak, kita akan stagnan. Maka strateginya adalah kita harus angkat ini sampai di tingkat menteri. Walaupun dia CP-nya nanti Dirjen Kebudayaan gitu. Jadi 21 kemarin, 21 November, kita sudah ajukan notifikasi. 60 hari ini sampai nanti dia 21 Januari, kalau tidak ada respon dari Dirjen Kebudayaan atau Gubernur atau Wali Kota, kita akan layangkan lagi gugatan kita CLS yang kedua. Untuk apa? Untuk menetapkan lapangan merdeka itu sebagai situs nasional. Kemarin memang itu sudah ditetapkan sebagai cagar budaya, tetapi itu kan levelnya masih di tingkat kota. Kita ingin ini menjadi satu situs proklamasi untuk wilayah RI di wilayah Sumatera Utara, gitu. Jadi saya kira ini cara kerja kita tidak ikuti lagi iramanya Pemko. Pemko itu sudah kalau dengan DPR, alokasi anggaran sudah disetujui DPR 3 tahun itu. Jadi kita nggak mungkin stop lagi itu gitu loh. Yang bisa kita lakukan adalah kita ingin naik ke atas supaya ini ditetapkan menjadi situs nasional. Kalau ini sudah situs nasional, maka satu pusat yang kita katakan titik nol yang diakui oleh Wali Kota ini di awal, dia bilang dalam PR dia kan 5 prioritas itu salah satunya yang kelima adalah penataan kawasan heritage dan juga pengembangan UMKM. Kita lihat pengembangan UMKM di sekitar Pesawat kemarin dengan uji coba dia itu gagal, yang mau menetapkan Sawan itu sebagai Joiner of Asia, Church of Asia. Dia juga ingin menetapkan di sekitar itu juga dengan parking, ternyata sampai kini juga tidak juga beres. Jadi kita lihat memang Wali Kota ini boleh dikatakan ada banyak keinginannya, tetapi itu sebenarnya
Kita nggak tahu itu hanya coba-coba gitu. Karena kita tidak punya track record juga dari dia. Dia sebelumnya itu pernah mengerjakan apa? Kita melihat semua agenda-agenda dia itu banyak sekali kita lihat dia lakukan seperti uji coba.